بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. Ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mah allati qad an'ama Allah alaina min hidayatul Islam wa ni'matul iman wa ni'matul istiqamah ala hadha ad-din. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu kenikmatan hidayatul Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Wa thaniyan fa salawatullahu rabbi wa salamu ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah, alaihi afdhalus salatu wassalam, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di tempat yaitu rumah Allah, fi baitin min buyutillah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa khashyatuhum ar-rahmah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah lalu mereka saling mengingatkan, saling mempelajari ilmu agama Allah, saling murajaah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang mau datang ke masjid, duduk di masjid, belajar, saling mempelajari ilmu agama Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan pada jiwanya dan dia akan diliputi rahmat, didoakan oleh para malaikat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hani'an lakum liman yas'a fi talabul ilm. Beruntunglah orang-orang yang mau melangkahkan kakinya dalam rangka untuk talabul ilm, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini kewajiban bagi setiap muslim. Di sini ada hadis yang bisa jawab ngacung, bentar ya. Cuman nggak ada hadiahnya di sini.
Ada sebuah hadis yang berbunyi sering kita dengar, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, utlubul ilm walau bisin fa inna talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Mahalu hadis, hadisnya sahih, dhaif? Lu kok serempak? Hah? Palsu. Nah, kalau hadisnya dhaif, ma'illatuh, apa sebab dhaifnya? Sudah dapat belum? Nah, ini ngasal jawabnya. Ma'illatuh, hadisnya dhaif. Ya, dhaif. Kalau sudah dhaif berarti ada sebabnya. Kenapa dhaif? Siapa yang ngomong enggak dengar? Oh, itu. Oh iya, terima kasih. Jadi kalau hadis itu derajatnya dhaif, itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya apa kira-kira? Hah? Siapa tadi yang jawab? Perawinya. Ya, kalau sudah hadis itu derajatnya dhaif, itu sebabnya perawinya. Perawinya dhaif. Ya, jadi perawinya dhaif. Siapa nama perawinya? Ada yang tahu? Belum tahu? Ya, Abu Atika Tarif ibnu Salman. Ya, Abu Atika Tarif ibnu Salman. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadisnya dhaif, lianna fi sanadihi Abu Atika Tarif ibnu Salman. Riwayatnya didhaifkan oleh a'immah ahlul hadis, di antaranya Bukhari dan yang lainnya. Ya. Ini faedah, yang mau catat dicatat, kalau yang mau dihafal dihafal. Taib, ala kulli hal ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Jadi menuntut ilmu agama ini kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, wajib hukumnya. Naam, jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, tujuan dari talabul ilm, menuntut ilmu agama, yang pertama adalah rafa'al jahl an nafsi wa rafa'al jahl an ghairi. Tujuan menuntut ilmu agama itu mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, kemudian yang ada pada orang lain. Taib. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya kita harus punya semangat di dalam talabul ilm, karena kita punya salafnya, kita punya pendahulunya. Siapa pendahulu kita, siapa salaf kita pendahulu kita? Ya mereka para sahabat, para a'immatut tabi'in wa atba'ut tabi'in, ya, dan a'imah salaf yang lainnya. Mereka semua menuntut ilmu agama. Naam, Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah kalian, karena tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi langsung keluar menjadi seorang alim. Maka kita harus belajar. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu agama ini derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman di antara kalian, dan Allah lebihkan beberapa derajat siapa? Orang-orang yang berilmu di antara kalian. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Orang yang punya ilmu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la fadlun arabiyyun ala ajamiyun. Tidak ada keutamaan bangsa Arab dibandingkan bangsa Ajam di luar Arab. Ya, Imam Bukhari rahimahullah taala bukan orang Arab, tapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya diangkat. Ketika orang membuka kitab Sahih Bukhari, selalu kaum muslimin mengatakan, atau talabatul ilm mengatakan, qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Doa terus mengalir. Ini menunjukkan bahwasanya derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kita harus tahu dan mengenal para ulama-ulama kita supaya kita tidak tersesat jalan kita di dalam mengarungi, meniti jalan, ya. Karena jalan menuju surga itu hanya bisa diperoleh dengan menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh, meniti sebuah jalan yang di dalamnya terdapat ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Jalan menuju surga hanya bisa diperoleh dengan menuntut ilmu agama. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Seperti pepatah bahasa Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Naam, banyak di antara kita yang kita tidak mengetahui nama dari a'immah ahlul hadis, dari nama-nama ulama-ulama salaf, banyak yang kita nggak tahu. Padahal kita sering membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala qala haddatsana Al-Humaidi. Al-Humaidi dari salah seorang gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Siapa Al-Imam Al-Humaidi? Banyak di antara kita nggak tahu. Al-Humaidi dia bernama Abdullah ibnu Zubair ibnu Isa Al-Humaidi. Ketika kita membaca Sahih Al-Bukhari, qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan. Sufyan itu cuma ada dua. Kalau tidak Sufyan Ats-Tsauri berarti Sufyan ibnu Uyainah. Tapi ketika di dalam Sahih Bukhari kita jumpai, kita baca, sehingga Abdullah ibn Mubarak atau Muhammad ibn Sirin, ya, Abdullah ibn Mubarak mengatakan, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, maka orang akan berkata dengan seenaknya sendiri. Berkat adanya sanad hadis ini, ya, hadis ini terjaga keotentikannya, keasliannya. Ketika dalam Sahih Bukhari disebutkan qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Al-Humaidi haddatsana Sufyan, maka sudah bisa dipastikan Sufyan di sini adalah Ibnu Uyainah. Enggak mungkin Sufyan Ats-Tsauri, karena Ibnu Uyainah gurunya Al-Humaidi. Ya. Naam, jadi seperti itu gambarannya. Al-Humaidi wa Ibnu Uyainah itu mereka semua berguru juga kepada Al-Imam Fudail ibn Iyad yang akan kita bahas pada malam hari ini. Naam, jadi harus kita tahu, mengenal a'immah ahlul hadis supaya kita termotivasi di dalam thalabul ilm, di dalam beribadah kepada Allah. Apa aja yang dikerjakan oleh mereka, kenapa mereka bisa derajatnya sampai kepada seorang alim. Naam, jadi demikian ya ikhwan, supaya kita mengenal ulama-ulama ahlul hadis, mengenal ulama-ulama kita mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Banyak di antara kita ini nggak kenal. Ada yang tahu Al-Imam Fudail ibn Iyad? Nggak ada yang tahu kan? Al-Humaidi siapa? Sufyan Ats-Tsauri siapa? Sufyan ibn Uyainah, Yahya ibn Ma'in, Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Ini semua dari a'immah ahlul hadis. Ya. Naam. Kita cuman taunya orang-orang zaman sekarang saja. Naam, padahal melihat sanad itu penting. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang akan berkata dengan seenaknya sendiri. Orang akan membuat hadis palsu. Ada, ya, perawi-perawi yang dia diberikan julukan al-wadda. Wadda ini pembuat hadis palsu. Atau kalau kita membuka dari tarajim, ya, orang-orang perawi-perawi hadis yang riwayatnya ini dhaif, makdzubah, ada di antara mereka yang disebut dengan julukan Dajjal. Dajjal itu artinya pendusta. Naam. Taib, ala kulli hal, jadi derajatnya para ulama ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah Allah membutuhkan persaksian mereka para ulama. Dalam surat Al Imran ayat 18,
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan persaksian. Persaksian bahwasannya tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadai melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh persaksian siapa? Allah butuh persaksian para malaikat, dan Allah butuh persaksian mereka para ulama. Para ulama dibutuhkan persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, jadi saya di sini mencoba ya sebisa mungkin untuk mengajak antum semua mengenal sebagian dari para a'immah salaf, a'immah ahlul hadis, supaya kita enggak sama sekali enggak mengerti, tapi paling tidak kita tahu. Jangan sampai kita membaca Sahih Bukhari kita enggak tahu rijalnya itu siapa di situ. Ya. Naam. Tayyib. Jadi ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, di sini saya akan bawakan seorang imam yang notabene ketika di masa mudanya sama seperti pemuda, mungkin pemuda zaman sekarang, bahkan lebih Al-Imam Fudail ibn Iyad di masa mudanya masih bujangan. Naam, dia ini seorang pemuda yang bandel, yang nakal, kerjaannya ngerampok. Kalau zaman sekarang mungkin tukang begal, memang tukang begal. Setiap ada kafilah yang lewat dibegal sama dia, dirampas hartanya sama Fudail ibn Iyad rahimahullah. Ya. Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah taala huwa al-Imam Salih al-Fudail ibn Mas'ud ibn Bishr al-Qudwa al-Thabt Syekh al-Islam Abu Ali At-Taimi al-Yarbu'i al-Khurasani. Naam, nama lengkap beliau yaitu seorang imam yang saleh, Fudail ibn Iyad ibnu Bishr, seorang imam panutan, seorang imam panutan yang thiqah, Syekhul Islam, kunyahnya Abu Ali, nanti akan ada kisahnya anaknya Ali, ya. At-Taimi al-Yarbu'i al-Khurasani, dari negeri Khurasan, dan dia diberikan lakop atau julukan tetangga Masjidil Haram. Ini ada ceritanya nanti, ya. Naam, dia dilahirkan di Samarkand dan dia besar, kemudian tumbuh besar dewasa, ya. Di kampung halamannya dia dikenal sebagai yaqta'ut tariq baina Abu Warid wa Sarkhas. Dia menjadi seorang pembegal atau perampok jalanan di jalan provinsi kalau zaman sekarang mungkin, ya. Naam. Apa yang menyebabkan seorang Fudail ibnu Iyad, pemuda seorang Fudail ibnu Iyad, dia menjadi tiba-tiba tobat, ya. Kerjaannya setiap malam merampok. Kalau zaman sekarang tukang begal. Kalau tukang begal zaman sekarang kan begalnya bareng-bareng sama teman-temannya. Ini Fudail sendirian. Dia ngerampok rombongan kafilah. Kafilah kan rombongan. Itu dia sendirian. Nggak seperti orang-orang pembegal zaman sekarang, orang-orang cemen. Begalnya ya main keroyokan, main sabet, kabur dan sebagainya. Fudail dia sendirian. Dia nggak ngajak teman-temannya, dia sendiri. Tiap malam dia nongkrong di jalur provinsi di mana kira-kira ada kafilah lewat, dia akan cegat. Dia akan rampok dari harta yang mereka bawa. Akhirnya seorang pemuda Fudail ibnu Iyad, namanya pemuda, dia jatuh hati atau jatuh cinta dengan pemudi, dengan gadis, anak gadis, lumrah dan wajar. Ternyata seorang pemuda yang bernama Fudail ini dia jatuh cinta dengan anak tetangganya, anak gadis tetangganya. Akhirnya di suatu malam Al-Imam Fudail atau Fudail ibnu Iyad muda, yang masih muda, dia menaikin rumah anak gadis tetangganya.
dia ingin melihat di tengah malam atau di kegelapan malam, dia naik di rumah anak gadis tetangganya, pengen ngelihat anak gadis itu. Dia sudah dengan kemampuannya sudah di atas dan dia sudah naik, ya, menaikin dinding, sudah dia mau lompat mau apa sudah bisa. Tiba-tiba dia di atas, terdengar dari balik rumah tersebut ada seorang yang membaca Al-Quran, ya, surat Al-Hadid ayat 16. Terdengar lantunan ayat Allah dari dalam rumah tersebut. Terdengar lantunan firman Allah surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Fudail tiba-tiba dia diam, dia terhenti dan dia diam. Maka dia mengatakan, bala ya Rabb, ana al-an. Dia mengatakan, Allah dalam ayat itu mengatakan, apakah belum sampai kepada kalian, ya, yaitu peringatan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati-hati kalian ini menjadi takut, sedangkan apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah kebenaran. Maka Fudail menjawab, sudah ya Rabb, sekarang saatnya. Maka dia turun. Fudail ibnu Iyad dia turun dan dia nongkrong di mana dia biasa merampok kafilah yang lewat. Dia bersembunyi, lalu tiba-tiba lewat kafilah. Satu orang mengatakan, stop, kita berhenti sampai di sini saja, sampai menunggu esok hari sampai terang. Karena di tempat ini ada Fudail ibnu Iyad yang akan merampok kita. Yang lain mengatakan, tidak, nggak usah, terus saja kita jalan. Kata yang lain, jangan, di sini ada Fudail, di tempat ini, daerah ini ada Fudail ibnu Iyad, nanti dia akan merampok kita. Fudail mendengar percakapan mereka, maka Fudail mengatakan, ya Rabb, ana as'a fi tulil lail fil ma'asi. Ya Rabb, sesungguhnya diriku ini setiap malam aku bermaksiat kepada dirimu. Tiap malam kerjaannya ngerampok. Tiap malam Fudail ibnu Iyad dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Fudail berikrar di hari itu juga, di malam itu dia bersumpah dan dia berikrar menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail mengatakan bahwasannya semenjak detik ini juga aku menyatakan taubat kepada dirimu ya Rabb, dan di antara bentuk taubatku, aku ingin menjadi tetangga Masjidil Haram di kota Makkah. Maka Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala seketika itu pula dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia setiap malam menyaksikan manusia takut kepada dirinya. Dia mengatakan, aku tiap malam bermaksiat kepada dirimu ya Rabb, manusia takut kepada diriku. Maka saat ini pula, detik ini pula aku menyatakan taubat kepada dirimu ya Rabb, dan di antara bentuk taubatku, aku hendak menjadi tetangga Masjidil Haram. Maka pergilah Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala ke Makkah untuk dia tinggal di samping Masjidil Haram sambil dia menuntut ilmu agama. Naam, inilah Al-Imam Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala. Bala ya Rabb, qad ana, Allahumma inni tubtu ilaika, Allahumma inni tubtu ilaika. Wartahala fi talab al-ilm aakifan ala al-ightirafi min buhairihi يزينه الإخلاص وتقوى الله حتى كان له شأن عظيم فسبحان الهادي الذي يهدي من يشاء. Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala dia mengatakan, sekarang wahai Rabbku, sesungguhnya telah datang peringatanmu. Hari ini sekarang juga aku menyatakan diriku tobat kepada dirimu. Sekarang aku bertobat kepada dirimu.
Maka pergilah Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala untuk menuntut ilmu agama. Maka dia berdiam diri, kemudian dia menyelami ilmu agama, dihiasi dengan ikhlas dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya dia mendapatkan satu, yaitu sesuatu yang agung, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan seketika dapat membolak-balikkan hati seseorang. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika Fudail dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita menjustifikasi orang, jangan pernah. Biarkan sampai ending akhir hayatnya bagaimana, khalas. Jangan pernah kita mengatakan fulan ini ahlul ma'asi, ya, sini ini neraka. Jangan. Ya. Jangan pernah mengatakan si fulan ini begini, si fulan, khalas. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Arba'in Nawawi, hadits ke-42, hadits yang terakhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau seandainya dosa hambaku ini memenuhi antara langit dan bumi, atau memenuhi langit dan memenuhi bumi, dosa hambaku, lalu hambaku bertobat kepada diriku, aku akan ampuni, kata Allah. Lalu hambaku dia berdosa lagi, dosanya banyak lagi, dia bertobat, aku ampuni, kata Allah, selama tidak menyekutukan diriku, kata Allah. Wala ubali, aku nggak peduli, kata Allah, seberapa besar dosa hambaku memenuhi langit dan bumi, kalau dia bertobat kepada diriku dan dia tidak menyekutukan aku akan ampuni, kata Allah, dan aku tidak peduli. Ya, maka jangan pernah kita mengatakan si fulan orang nggak baik, jangan, ya, karena kita nggak tahu seketika. Karena al-qalbu baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati ini di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati seseorang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati seseorang, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati seseorang, palingkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Rasulullah sampai beliau membaca doa ini? Rasulullah sudah mendapatkan hidayah dari Allah, sudah hatinya dibersihkan oleh Allah, dosanya yang telah lampau ataupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, tapi Rasulullah tetap membaca doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Maka jangan pernah kita merasa aman ketika Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala didatangi oleh orang yang memiliki syubhat. Dia mengatakan kepada Muhammad ibnu Sirin, wahai ibnu Sirin, sa'ukallimuka bi kalimah, aku akan mengajak dirimu berbicara satu kalimat saja, kata ibnu Sirin, walau nisful kalimah, walaupun setengah kalimat aku nggak mau mendengar darimu. Tayyib, kata orang tadi, kalau dirimu tidak mau mendengar ucapanku, aku minta izin, aku mau membaca Al-Quran di hadapanmu. Kata Ibnu Sirin, walaupun bacaan Al-Quran aku tidak mau mendengar dari dirimu, karena hatiku ini lemah, kata Ibnu Sirin. Fa inna qalbi baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hatiku ini lemah, dan hati ini di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balikkan hati seorang hamba. Maka Ibnu Sirin mengatakan kepada putranya, ya bunayya, dha'usbu'aika ala udhunaika hatta la tasma'. Wahai putraku, letakkan dua jari telunjukmu, masukkan ke telingamu supaya kamu tidak mendengar dari orang ini. Naam, hati ini lemah. Ya, jangan mengatakan alhamdulillah ana ahlus sunnah, insyaallah jannah, nggak ada yang jamin. Ya, alhamdulillah ana ahlus sunnah, insyaallah, nggak ada yang jamin. Ya, pas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan istiqamah terus sampai ajal menjemput. Nah, tayyib. Jadi inilah Fudail ibn Iyad rahimahullah taala, irtahala radhiyallahu anhu fi talabul ilm. Beliau mulai setelah bertobat, beliau mulai mengembara untuk menuntut ilmu agama.
fakataba bil Kufah anil A'mash. Di negeri Kufah dia mencatat dari beberapa a'immah ahlul hadis. A'mash Sulaiman ibnu Mihran, ya, Amirul Mukminin fil hadis, atau Syu'bah ibn Hajjaj, Amirul Mukminin fil hadis. A'mash Sulaiman ibnu Mihran, imam thiqatun thabtun. Ini di antara gurunya Fudail ibnu Iyad. Ketika di Kufah dia mencatat dari A'mash, dari Laith, ya, wa Ja'far as-Sadiq, na'am, anil Mansur wal A'mash wa Bayan ibnu Bishr wa Husain ibnu Abdurrahman wa Laith wa Ata ibnu Sa'ib wa Sufwan ibnu Sulaim wa Abdul Aziz ibnu Rafi', na'am, wa Abi Ishaq Asy-Syaibani, na'am, ya, dan masih banyak lagi. Ini ketika di Kufah beliau menuntut ilmu, mencatat dari para ulama-ulama ahlul hadis, ya, na'am. Qala wa khalaqa sawahim wa hadatha anhu Syafi'i wa Ibn al-Mubarak wa Bishr al-Hafi wa Sirri wa Siqti wa Asad ibn Musa atau Asad sunnah al-Umawi al-mulaqab bi Asad sunnah. Dan yang mencatat, yang berguru dengan Fudail ibnu Iyad diantaranya al-Imam Syafi'i, Abdullah ibn Mubarak, ya, kemudian wa Yahya al-Qattan wa Abdurrahman ibn Mahdi, Sufyan ibn Uyainah al-Asma'i wa Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani, Abdul Razzaq dari Yaman, wa Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hilal wa Husain al-Ju'fi wa Asad sunnah wa Bishr al-Hafi wal Humaidi, gurunya Bukhari, wa Muhammad ibn Qudama wa ghairihim. Ini orang-orang yang mencatat, meriwayatkan hadis dari Fudail ibn Iyad rahimahullah taala. Semuanya a'immah, semuanya imam. Naam. Qala thiqatun wa hifdzun wa bara'un. Seorang imam yang thiqah, seorang yang memiliki hafalan yang baik, seorang yang wara' wa agafa 'ala al-ibadah wal ijtihad fi ta'ah hatta sabaqa sabqan 'azima. Beliau setelah tobat menuntut ilmu agama menjadi orang yang 180 derajat, berubah total, ya, menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu hadis, ya, menjadi orang yang istihad, ahli ibadah. Dan beliau ketika membaca Al-Quran senantiasa menangis, ya, terutama ketika lewat ayat-ayat tentang adab neraka, beliau menangis. Ketika lewat tentang adab naim, kenikmatan surga, beliau berdoa kepada Allah, berharap dimasukkan surga. Hatinya sangat lembut Fudail ibn Iyad. Ketika membaca Al-Quran menangis, ya, na'am. Kemudian wa akafa 'ala al-ibadah wal istihadu fi ta'ah hatta sabaqa sabqan 'azima. Wa ja'at syahadatul ulama dalalatan 'ala 'azimin sya'nihi wa raf'ihi qadrihi. Banyak pujian-pujian dari para ulama-ulama pada zamannya, pujian yang sangat baik kepada Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, menunjukkan begitu mulianya derajat beliau rahimahullahu taala. Fa'an Ibrahim ibnu Muhammad Asy-Syafi'i qala sami'tu Sufyan ibnu Uyainah yaqul Fudail thiqatun. Dari Ibrahim ibnu Muhammad Asy-Syafi'i, dia mengatakan, aku mendengar Sufyan ibnu Uyainah, dia mengatakan Fudail seorang yang thiqah, ya, thiqah, hadisnya bisa diambil, hadisnya terpercaya. Naam. Wa an Ibnu Mahdi qala Fudail rajulun salih. Dari Ibnu Mahdi dia mengatakan Fudail seorang yang saleh. Wa qala An-Nasa'i thiqatun ma'munun rajulun salih. Al-Imam Nasa'i mengatakan Fudail ibnu Iyad seorang yang thiqah, yang terpercaya, ya, jaminan mutu hadisnya, seorang yang saleh. Naam. Wa an Muhammad ibn Sa'ad qala
wulida bi Khurasan bukura Abu Wairid wa qadima al-Kufa wa huwa kabir. Beliau dilahirkan di Khurasan, kemudian setelah dewasa menuntut ilmu di Kufa. Fasami'a min Mansur wa ghairihi thumma ta'abbada wa intaqala ila Makkah. Ketika di Kufa beliau mendengar dari beberapa ulama-ulama ahlul hadis, kemudian beliau pindah ke kota Makkah. Wa nazalaha ila an mata biha. Beliau tinggal di Makkah di samping Masjidil Haram sampai nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau diberikan julukan tetangga Masjidil Haram. Naam. Qala wa intaqala ila Makkah wa nazalaha ila an mata biha fi awal sanah 87 wa 100 fi khilafati Harun. Beliau hidup di zamannya Harun ar-Rasyid dan beliau meninggal di zamannya Harun ar-Rasyid pada tahun 187 Hijriah, di zaman Harun ar-Rasyid rahimahumullahu taala. Wa kana thiqatun nabilan fadilan abidan wara'an katsiral hadits. Dahulu Fudail ibnu Iyad adalah seorang yang thiqah, seorang yang punya kemuliaan, seorang yang mulia, ahlul ibadah, seorang yang wara', yang zuhud, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Wa min akhbarihi rahimahullahu taala annahu kana syadidul khauf ala nafsihi. Dahulu beliau banyak mengkhawatirkan dirinya. Ya, annahu kana syadidul khauf ala nafsihi. Beliau banyak mengkhawatirkan dirinya, dan ini kebiasaan dari para a'immatus salaf. Dari sahabat ini sudah dijamin surga oleh Allah. Ada nas dari Al-Quran, ada nas dari hadis bahwasanya sahabat ini di surga. Tapi dengan itu semua sahabat tidak merasa aman dan nyaman dari azab Allah. Tetap mereka merasa takut. Padahal ada nas. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ya, sahabat yang lainnya disebutkan fil jannah, minal mubashirina fil jannah. Ada kabar berita gembira bahwasanya mereka ini orang-orang yang di surga. Sudah ada nas. Tapi dengan itu semua mereka tetap tidak aman dari azab Allah. Merasa khawatir kelak dosanya enggak diampuni, kelak akan dimasukkan neraka oleh Allah. Itu sahabat. Kemudian a'immatut tabi'in diawali dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimah, khalifah yang kelima. Beliau tiap hari kerjaannya nangis. Ya, membaca Al-Qur'an nangis, ketika sholat nangis, ketika mengumpulkan ulama di kediamannya. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah, para ulama diminta untuk mudzakarah murajaah, untuk mengingatkan tentang kematian, tentang azab kubur, tentang hari kebangkitan, yaumil qiyamah, tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua berbicara tentang ini, menangislah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, maka menangislah orang yang ada di dalamnya. Nangis terus kerjaannya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sehingga kata istrinya Fatimah bintu Abdul Malik, selama hidup Fatimah bintu Abdul Malik ini anaknya saudagar kaya, hidup sederhana dengan Umar bin Abdul Aziz yang kerjaannya nangis tiap hari. Amirul Mukminin kerjaannya nangis. Ya, sholat nangis, baca Al-Quran nangis, di mana-mana dia nangis. Kata Fatimah bintu Abdul Malik, aku selama hidup rumah tangga dengan Umar bin Abdul Aziz gak pernah kering air mata ini. Sampai di akhir hayat ketika nyawa hendak dicabut oleh malaikatul maut, Umar bin Abdul Aziz dia melantunkan ayat-ayat Allah tentang jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Dia membaca Al-Quran, nyawa hendak dicabut. Istrinya Fatimah bintu Abdul Malik mungkin merasa udah bosan kerjaannya nangis, inilah ditinggal oleh Fatimah bintu Abdul Malik. Istrinya ditinggal di dalam kamar, dibiarin. Terdengar dia membaca Al-Quran, dibiarkan. Tiba-tiba hilang, hening. Kemudian Fatimah bintu Abdul Malik istrinya menyuruh keluarganya, ya, coba dilihat ngapain Umar bin Abdul Aziz, kok nggak ada suaranya. Ternyata dijumpai nyawanya sudah dicabut oleh malaikatul maut. Dicabut nyawanya dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Ya, Naam. Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua
Al-Hasan al-Basri tiap hari kerjaannya nangis. Di rumah, di pasar, di jalan, di mana-mana nangis. Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah taala, "Ka'anna an-nar lam takhluq illa lahuma." Seakan-akan neraka ini enggak diciptakan hanya untuk mereka berdua saja, untuk Umar bin Abdul Aziz dan untuk Al-Hasan al-Basri. Karena saking seringnya mereka berdua menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa hadza Fudail bin Iyad rahimahullah taala ketika membaca Al-Qur'an dia menangis. Ya, menangis dia. Wa kana yaqra'ul Qur'an fayadhharu min khilali qira'atihi al-huzn wal wujudu syiddah wal khauf min Allah azza wa jalla. Ketika membaca Al-Qur'an dia merasa sedih. Dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis. Hadza Fudail bin Iyad rahimahullah taala. فإذا مر بآيات فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة. Ketika dia membaca Al-Quran lewat ayat yang berbicara tentang surga, maka dia berdoa meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayatin fiha dzukira adzabin ista'adz billah minan nar. Ketika lewat ayat yang berbicara tentang adab neraka, maka dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Tsumma huwa ma'a dzalika katsirus shalah. Dan dengan itu semua Fudail banyak mengerjakan salat. Ya, salat-salat sunnah ditegakkan oleh beliau rahimahullah taala. Wa kana yulqi lahu al-hasiru fi masjidihi fayusalli min awwalil lail muddati thumma tablughu 'aynahu fayulqa 'ala nafsihi al-hasiru fayanamu qalilan thumma yaqumu. Dan beliau kebiasaannya di permulaan malam beliau bangun menegakkan salat malam. Menegakkan salat malam sambil dia menangis. Ketika beliau letih atau lelah, beliau tertidur sejenak. Setelah tidur sejenak beliau bangun dan beliau salat lagi. Naam. Fa idza ghalabatun naum nama thumma yaqum. Jika beliau tertidur dan terbangun maka dia bangun untuk salat. Wa hakadha hatta yasbah. Demikian seterusnya sampai hari menjelang pagi. Fayansarifu min ibadati bil lail ila ibadatin nahar. Selesai dari ibadah malam, masuk waktu pagi, dia di pagi harinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kana rahimahullah sahihul hadits, saduqul lisan, syadidul haibah lil hadithi idza haddatha. Dahulu semoga Allah merahmati beliau, Al-Imam Fudail bin Iyad adalah orang yang sahihul hadits, ketika berbicara selalu bicaranya itu benar. Ya. Saduqul lisan, lisannya ini benar, lurus, nggak pernah berdusta, nggak pernah neko-neko, nggak pernah macam-macam, nggak pernah ya bersilat lidah. Dia kalau berkata lurus. Beliau memiliki yaitu pembawaan haibah yang sangat luar biasa. Dari ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lurus, ucapan-ucapan yang jujur. Dari ucapan beliau rahimahullah taala, wa rubbama haddatha fataghayyaru haluhu wa yadkhal alaihi al-kalam ijlalan wa haibatan li kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau dia berbicara dan pembicaraannya ini menyelisih ucapan Rasulullah, maka dia tidak enak hati, dia gelisah. Kalau seandainya ucapannya ini menyelisih ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih mengedepankan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa kana radhiyallahu anhu sari'un ta'athur bima yasma'u min Qur'an aw mau'izah. Dan beliau adalah orang yang banyak terpengaruh dengan bacaan Quran dan ceramah-ceramah yang menggugah hati. Langsung tangisan beliau pecah rahimahullah taala. Inilah Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah taala. Taib ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini al-muadzin yuadzin, yang muadzin silakan adzan, fa insyaallah dilanjutkan setelah salat. Betul ya? Ila huna wallahu ta'ala salab wa shawab sallallahu alaihi Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan sedikit dari tentang Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, bahwasanya tadi disebutkan beliau di malam harinya banyak beribadah kepada Allah, tidurnya cuma sebentar, ketika bangun melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siangnya atau di pagi harinya beliau juga melakukan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lewat yaitu ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang surga, maka dia akan berdoa meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melewat ayat tentang neraka, maka beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Naam, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Fudail Ibn Iyad rahimahullah taala, beliau yang pada akhirnya dikenal dengan imam, seorang imam ahlul hadis, dan beliau juga imam di Masjidil Haram, menjadi tetangga Masjidil Haram, dan beliau imam di waktu salat, dan beliau memiliki menikah kemudian berkeluarga, memiliki beberapa anak-anak yang laki-laki, kalau nggak salah ada 3. Yang paling kecil itu bernama Ali, yang beliau berkunyah dengan anaknya yaitu Abu Ali. Anak yang satu dan kedua lebih hidup dengan urusan-urusan duniawiyah, sedangkan yang Ali ini dia lebih senang ngikutin ayahnya, ngikutin jejak ayahnya, seorang anak muda ya, atau seorang pemuda, Ali ibnu Fudail ibnu Iyad. Dan ketika sholat di belakang ayahnya, ketika ayahnya membaca ayat-ayat Al-Quran tentang azab Allah, maka anak belia ini yang bernama Ali seringkali pingsan. Tiap sholat pingsan ketika mendengar lantunan bacaan Al-Quran dari ayahnya yang membawakan ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ali ibnu Fudail dia pingsan. Itu sering kali terjadi, sholat pingsan. Akhirnya suatu ketika Fudail ibnu Iyad memerintahkan kepada istrinya untuk mencegah Ali enggak pergi ke masjid karena Ali sering pingsan. Akhirnya Fudail duluan dia pergi ke masjid. Al-Imam Fudail ibnu Iyad dia pergi ke masjid duluan. Ketika hendak sholat, dia menghadap ke jamaahnya, dilihat satu persatu, dilihat tidak ada anaknya. Ali ketika itu nggak nampak. Maka sholatlah Al-Imam Fudail ibnu Iyad seperti biasa. Dia sholat, lalu sang anak Ali ibnu Fudail ini dia terlambat, dia sholat di belakang, di saf paling belakang. Lalu sholat seperti biasa, Al-Imam Fudail ibnu Iyad dia membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang azab Allah. Tiba-tiba putranya Ali tersungkur, jatuh, dia pingsan. Dianggap sama orang tetangga-tetangganya, dia pikir oh udah biasa pingsan. Tiba-tiba sang putra yang bernama Ali bin Fudail ini dia jatuh tersungkur ketika mendengar lantunan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh ayahnya Al-Imam Fudail bin Iyad yang menceritakan tentang azab Allah. Lalu selesai sholat dicoba dibangunkan oleh orang-orang. Kum ya bunai, kum yallah kum. Disuruh bangun, dibangun, enggak bangun ini anak. Ternyata Ali bin Fudail rahimahullah ta'ala dia meninggal dunia dalam keadaan salat. Ya, indah, hatinya sangat lembut. Ali bin Fudail sama seperti bapaknya.
ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran dia menangis. Nah, sehingga rahimahullah ta'ala dibangunkan, ternyata tidak bangun, ternyata dijumpai bahwasanya Ali bin Fudail dia telah meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, inilah rumah tangga yang sangat indah, rumah tangga yang sangat berkesan, ya. Bagaimana rumah tangganya para aimatus salaf ini dihiasi dengan rumah tangga yang sangat luar biasa, sehingga Imam disebutkan, saya lupa namanya, la ilaha illallah, ada seorang a'immah, dia ketika di sholat sunnah di rumah, ya, dia perbagus gerakannya, bacaannya. Dia sholat di hadapan anaknya, ya. Nah, selesai sholat, sang ayah mengatakan kepada putranya, ya bunayya, la uzzayyanna sholati hadha li ajlik, wahai putraku, wahai anakku, tidaklah ayahmu ini sholat melainkan untukmu, ya, supaya anaknya melihat bagaimana ayahnya sholat, gerak-geriknya dengan rapi, bacaannya dengan baik. Dia mengatakan, ya bunayya la uzzayyanna sholati hadha li ajlik, tidaklah aku hiasi sholatku ini, aku perbagus sholatku ini melainkan untukmu. Lalu dia membaca surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan, dan dahulu kedua orang tua mereka adalah orang tua yang saleh wa salihah, ya, orang tua yang saleh. Fa insyaallah diharapkan akan melahirkan generasi yang saleh wa salihah. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, jadi demikianlah, ya, sepintas dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, yang di awal kehidupannya kelam, kehidupannya gelap, dia menjadi perampok jalanan, setiap hari dia bermaksiat kepada Allah. Tiba-tiba dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika dia bertobat ketika mendengar lantunan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Apakah belum sampai kepada kalian peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang menjadikan hati kalian itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidaklah yang Allah turunkan itu melainkan benar, kebenaran adanya. Maka Fudail seketika itu pula dia bertobat kepada Allah. Naam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, jadi sekali lagi, jangan kita pernah mengolok-olok orang, menjustifikasi orang, karena kita tidak tahu. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat dari ending akhir hayatnya. Endingnya bagaimana? Mungkin di masa mudanya dia, ya, banyak bermaksiat, tapi kita nggak tahu, mungkin di akhir hayatnya dia sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, sering-sering kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas agamamu. Harus kita sering baca doa ini. Kalau enggak, kita enggak tahu ke depan ini apa yang akan terjadi dengan kita, enggak ada yang tahu. Apakah kita dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, atau wal'iyadu billah sebaliknya dalam keadaan su'ul khatimah, enggak ada yang tahu, ya. Nah, jadi kita berharap bahwasanya semua akan menjadi orang baik, menjadi orang saleh, menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu agama, menjadi orang-orang yang cinta kepada ulama. Ya, kenali para ulama-ulama tersebut, ulama-ulama ahlul hadis,
supaya kita semakin cinta dengan perkara ilmu agama ini. Kalau kita mengenal ilmu hadis, sesungguhnya ilmu hadis ini seni ilmu yang punya khazanah, kitab yang paling besar itu ilmu hadis. Ya, ilmu hadis itu mungkin kitab yang paling terbesar karena di situ ada rijalul hadis. Satu perawi biasanya dikupas sampai banyak. Dalam kitab Syiar A'lam Nubala 20 jilid segini, 20 jilid, ya. Itu berbicara dari sahabat, dari istri-istri Nabi, ya, a'immatut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh perawi-perawi. Belum kitab yang lainnya, kitab Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib, Taqrib wa Tahdzib, dan kitab-kitab yang lainnya yang semuanya berbicara tentang rijalul hadis. Jadi kalau kita menyebutkan hadisnya dhaif, biasakan harus cari tahu apa sebab dhaifnya. Jangan hadisnya dhaif selesai. Enggak. Tapi kalau kita seorang talibul ilm, hadisnya dhaif, apa sebab dhaifnya? Ma illatuh? Ilahnya apa? Sebabnya apa kalau dhaif? Oh, di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama siapa? Abdullah ibn Lahi'a al-Hadrami atau Ibn Lahi'a. Kalau kita mempelajari ilmu hadis, Abdullah ibn Lahi'a al-Hadrami ini, dia ucapannya ada dua. Ucapan sebelum otaknya berubah itu riwayatnya makbul, diterima, thiqah. Tapi ketika otaknya sudah berubah, riwayatnya didhaifkan oleh para ulama. Ya, ikhtalat fi akhir umri. Ada kitab khusus, bab ikhtalat, bab para perawi yang akhirnya endingnya berubah otaknya, stres. Kemudian jangan mengatakan, oh kalau belajar hadis ntar bisa stres. Enggak, stresnya itu ada sebabnya. Abdullah ibn Lahi'a dia stres karena perpustakaannya terbakar. Perpustakaannya terbakar, dia stres, goncang. Ikhtalat itu goncang jiwanya. Naam. Jadi ada perawi-perawi yang ikhtalat fi akhir umri, di akhir hayatnya dia goncang jiwanya. Ketika goncang jiwanya, dia nggak bisa diambil riwayat hadisnya karena yang diomongkan udah nggak jelas. Abdullah ibn Lahi'a demikian, dilihat kapan dia mengatakan hadis atau meriwayatkan hadis ini, sebelum perpustakaannya terbakar atau setelah perpustakaannya terbakar. Kalau sebelum, riwayatnya makbul, diterima, thiqah. Tapi setelah kebakar perpustakaannya, maka riwayatnya didhaifkan oleh para ulama. Seperti hadis yang mungkin pernah belajar kitab Ushulul Tsalatsa, Syarah Ushulul Tsalatsa, syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, hadis ini dari jalurnya Abdullah ibn Lahi'a. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin menganggap hadis ini sahih, tapi kenyataannya hadis ini dari jalurnya Ibnu Lahi'a, yang mana ketika meriwayatkan hadis ini perpustakaannya sudah terbakar, maka derajat hadisnya dhaif. Ya. Dan yang seterusnya, ada seorang perawi hadis yang didatangi oleh seorang talibul ilm, talibul hadis. Ya, jadi goncangnya jiwanya para a'immah ahlul hadis ini ketika sudah berubah otaknya, goncang. Itu yang disampaikan ilmu, bukan seperti orang di tempat kita goncang kemudian telanjang, kemudian ketawa sendiri. Mereka goncang masih bisa menyampaikan faedah. Ya, ada seorang penuntut ilmu hadis datang ke salah seorang ulama yang sudah goncang, ikhtalat fi akhir umri, saya lupa namanya. Ya, masuk dia ke rumahnya, mengucapkan salam, duduk. Sang tuan rumah yang notabene dia sudah goncang jiwanya, dulunya seorang ahlul hadis. Ditanya, "Ish khabaruk? Apa kabarmu? Lama kita nggak jumpa, kemana aja ente? So akrab, padahal nggak pernah jumpa." Lalu tiba-tiba sang perawi yang sudah goncang jiwanya ini dia bersenandung menasehati kepada orang yang sehat. Iti Hammad ibnu Zaid wastafad minhu thumma qayyidu bil qaid thumma qayyidu bil qaid. Dia menasehati kepada orang waras,
datangi Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Zaid imam thiqah, ya, datangi Hammad ibnu Zaid, datangi dia, ambillah faedah darinya, catat ilmu darinya, ya, disuruh mencatat. Iti Hammad ibnu Zaid, datangi Hammad ibnu Zaid. Nah, taib. Jadi macam-macam. Ada perawi hadis yang dia terlalu banyak menghafal sanad hadis. Qala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Syu'bah dan yang lainnya. Pokoknya kerjaannya menghafal sanad hadis. Qala haddatsana fulan qala haddatsana Allan an fulan an Allan qala haddatsana sampai akhirnya dia waktunya azan masuk, dia hendak mengumandangkan azan. Harusnya orang azan seperti biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia enggak. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana Allan an fulan an Allan. Dia enggak sadar. Ya, saking seringnya dia menghafal sanad hadis. Ada lagi seorang ulama hadis yang dia tidak mau waktunya terbuang ketika dia masuk ke air, ya, ke toilet, suruh muridnya membacakan sanad hadis dari luar. Dia nggak mau duduk di toilet waktunya terbuang. Dari luar muridnya membacakan sanad hadis. Qala haddatsana fulan an fulan, qala haddatsana Allan an fulan an terus. Dia nggak mau waktunya terbuang percuma, tapi dia menghafalkan sanad hadis. Ya. Demikian ya ikhwan. Jadi kita harus terbiasa dengan perawi-perawi hadis, terbiasa dengan para perawi sanad-sanad hadis supaya kita tahu, ya. Karena kalau bukan dari sanad mereka, hadis ini nggak tahu apa yang hadis yang kita terima ini, entah apa yang akan dibuat oleh manusia. Sudah dijaga sedemikian rupa saja masih banyak yang memalsukan hadis. Ada orang yang dikenal dengan sebutan wadda, orang yang suka membuat hadis palsu. Itu bisa di request hadisnya, request hadis. Anda jualan apa? Jualan somai, jualan bakso, minta hadis sama dia, dibikinkan. Bisa. Dahulu, di zaman dahulu itu ada orang jualannya asid. Asid itu seperti bubur atau dodol Betawi. Di negara Arab namanya asid. Ya. Ada orang penjual asid. Kemudian orang ini pengen dagangannya laris. Minta request hadis sama orang yang suka buat hadis. Tolong dong buatin aneh ini jualan asid biar laris. Ah khalas, tamam. Dibikinkan hadis seketika. Alaika bil asid fa innahu yasudud dhahr. Hendaklah kalian memakan asid karena dengan memakan asid itu dapat menguatkan punggung-punggung kalian. Ya, kalau semua orang bisa membuat hadis, maka orang jual bakso keluarkan hadis, orang jual nasi goreng keluarkan hadis, ya, orang jual herbal apalagi hadisnya banyak mereka, ya, semua orang akan membuat hadis. Nah, jadi dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, orang akan berkata dengan seenaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah enggak pernah mengatakan. Dalam hadisnya, dalam muqaddimah Sahih Muslim, ya, dinukil oleh Imam Nawawi beberapa riwayat hadis dari Ali bin Abi Thalib, dari Abu Hurairah dan yang lainnya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atas namaku, kata Rasulullah, yang Rasulullah enggak pernah berkata, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang siapa mengatakan berkata atas namaku dan aku tidak pernah mengucapkan, kata Rasulullah, maka kelak di yaumil qiyamah dia akan dipersiapkan tempat duduk dari api neraka. Ya, maka jangan pernah mengatakan, oh nggak apa-apa, ini kan demi kebaikan, demi ini supaya orang begini, walaupun haditsnya dhaif, nggak apa-apa kita bawakan. Jangan, ancamannya neraka, nggak main-main. Jadi kalau kita nggak tahu derajat haditsnya, ya khalas, atau derajat haditsnya masih diperbincangkan oleh para ulama, maka dilihat. Saya kasih contoh, mungkin antum semua pada tahu di sini.
Insya Allah pada tahu. Hadis at-tahiyat, menggerakkan jari telunjuk. Ya, sahih kan hadisnya? Hadisnya sahih. Loh, diam. Saya bertanya, hadisnya sahih enggak? Menggerakkan waktu at-tahiyat. Yang sahih yang ragu-ragu ya ragu-ragu itu apa? Nggak apa-apa, kita interaksi saja, interaksi. Nah, ini contoh real yang kita ada di zaman kita masalahnya. Di zaman kita, at-tahiyat menggerakkan jari telunjuk. Hadisnya sahih. Loh, kok diam semua? Tolong kasih jawaban. Kok belum tahu? Nggak mungkin belum tahu. Nggak mungkin. Hah? Sahih. Yakin? Alal yakin ya? Oh yakin, Masya Allah, ini keren. Yang lain coba. Sahih. Setuju sahih semua? Setuju? Tambahan ada satu. Berarti hadisnya? Oh lupa, udah benar jawabannya. Nah, baik, ini faedah ya, mimbabi faedah. Mimbabi faedah, bukan kita saling menjustifikasi, saling gontok-gontokan. Ini mimbabil faedah. Ya, di sini ada Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, ahlul hadis di zaman kita. Syekh Albani kalau sudah mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, menghasankan hadis, dia kuat seperti gunung yang keker, nggak bisa digoyang. Itu ciri dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau dia sudah berijtihad, nggak bisa digoyang. Itu Syekh Al-Albani, kuat. Pendalilannya dia kuat. Taib. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan derajat hadis ini hasan. Hasan bagian dari sahih. Sahih, hasan, dhaif. Derajatnya hasan. Ya, hasan, sahih. Nah, tapi di tempat lain ya ada ulama ahlul hadis yang juga cukup kuat ya. Di Yaman, Syekh Muqbil rahimahullah taala bersama murid-muridnya, lebih tepatnya muridnya ya, Syekh Ahmad bin Sa'id hafizahullah taala, dia melakukan bahath itu meneliti, dibuka semua kitab-kitab. Semua kitab-kitab dibahas sama dia, diteliti. Ya, hadis ini ada salurannya, ada turuk, ada jalan-jalannya, ada jalurnya. Semua jalur ini dikeluarin, diteliti oleh Syekh Ahmad bin Sa'id hafizahullah taala, diteliti di Jam'u Turuq. Ternyata dijumpai bahwasanya ya ini ilmiah ya, ini khilaf ilmiah. Jangan mengatakan oh itu apa itu, enggak, ini ilmiah. Khilaf ilmiah min babil faedah, biar antum tahu ya. Setelah diteliti dengan apa, jam'ut turuq, semua jalan dikumpulkan jadi satu, mengkerucut jawabannya, keluar jawabannya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata hadis ini dari jalurnya yang diriwayatkan oleh Syekh Albani, dari jalurnya Ibnu Qudamah. Hanya Ibnu Qudamah seorang yang mengatakan, sehingga hadis ini disebut dengan syadzah. Hafalkan apa? Pakai dzal. Syadzah. Syadzah ini atau syadz ini bagian dari hadis dhaif. Syadza biha Ibnu Qudamah. Cuman Ibnu Qudamah yang meriwayatkan, dari ucapannya Ibnu Qudamah. Ada sekitar 18 orang rawi yang hufad, yang hafalannya luar biasa, nggak ada yang meriwayatkan hadis ini. Cuman Ibnu Qudamah seorang, dan dia menyelisihi para perawi yang lainnya. Ya, syadza biha Ibnu Qudamah. Kalau sudah syadz ya dhaif. Tinggal di sini kita mau belajar yang mana?
mau mengambil pendapatnya Syekh Albani, monggo silahkan dengan legowo. Pakai Syekh Albani imam, boleh. Yang nggak mau pakai Syekh Albani, mau tetap begini, pakai pendapatnya Syekh Mukbil dan murid-muridnya, monggo silahkan. Semuanya akur, bersalaman, damai. Indonesia damai. Ya, jangan pakai berantem. Jangan mengatakan ente ngaji di mana? Oh ente apa? Jangan, kalas. Ini khilaf ilmiah. Khilaf ilmiah. Yang kedua, sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini, ada yang irsal melepas. Nah, ini khilaf antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz. Sama-sama imam. Syekh bin Baz mengatakan sami Allahu liman hamidah begini sunnah. Syekh Albani mengatakan bid'ah. Puyeng antum. Puyeng, asli antum puyeng. Syekh bin Baz mengatakan sunnah. Syekh bin Baz punya dalil. Syekh Albani mengatakan bid'ah. Nah, ngambil yang mana antum? Oh anak kadang begini aja deh. Dua-duanya mau ambil, anak kadang gini, nggak boleh. Harus satu. Harus satu. Ya, mereka imam. Syekh Albani imam, Syekh bin Baz imam, Syekh bin Utsaimin imam, Syekh Mukbil imam. Ya. Pelajarin dalilnya mereka, pelajarin mana yang menjadikan hati kita ini tenang, condong, ikutin. Nggak usah nyalain temennya. Antum kenapa kok begini? Kok nggak begini? Antum kenapa begini? Kenapa begini? Nggak usah, ya, masing-masing. Baik, itu khilaf ilmiah di zaman kita. Itu terjadi di zaman kita. Syekh Albani rahimahullah taala dikirim tulisan oleh Syekh Ahmad bin Sa'id, dikirimkan, dibaca sama Syekh Albani, bagus kata Syekh Albani, bagus, dipuji oleh Syekh Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah, muqaddimah. Di muqaddimah kitab Tamamul Minnah karya Syekh Albani, ditulis oleh Syekh Albani, ada seorang pemuda Yaman yang telah membantah atau mengoreksi Syekh Albani, tapi Syekh Albani tetap pada pendiriannya. Akhirnya Syekh Ahmad bin Sa'id gak puas, kok nggak mau tarujuk Syekh Albani? Nulis lagi dia. Kata Syekh Mukbil rahimahullah taala, khalas, selesai, cukup, jangan kamu bantah Syekh Albani. Syekh Albani seorang imam, jangan dibantah. Ya, itulah para ulama. Ya, saling menghormatin, saling menjaga, saling toleransi, tidak menjustifikasi, menjatuhkan. Selama khilafnya ilmiah, silahkan. Ya, silahkan. Jangan pernah kita mengatakan ente kenapa begini, kenapa nggak begini. Ya, ini khilaf ilmiah. Selama ada dalilnya, karena ada haditsnya, seorang alim itu ketika beristihad, dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Ketika salah, dia mendapatkan 1 pahala. Pahala loh, bukan dosa, pahala. Dia seorang alim, dia dapat pahala. Jadi kita yang tidak punya ilmu, ikutin saja para ulama itu. Kita nggak punya ilmu, anak mau ikut Syekh Albani, anak mau ikut Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil, silahkan. Ya, boleh. Yang nggak boleh itu yang cuman ikut-ikutan, itu yang nggak baik. Tapi harus kita tahu dalilnya, harus kita tahu kenapa ini begini, kenapa begini, ya. Tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jadi usahakan setiap menerima hadis, usahakan kalau kita bisa bahasa Arab enak, apalagi sekarang dimudahkan dengan Google dan sebagainya, kita bisa cari. Ya, kalau kita bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa bahasa Arab, ini yang repot. Akhiran, masih ada waktu, boleh. Saya kasih hadis satu lagi, bisa ya? Ada hadis yang mengatakan, "Idza jaa man tardawna dinahu fazawwiju." Jika datang seorang pemuda yang kamu ridhoi agamanya, maka nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi. Sering dengar kan ketika nikahan, ketika khutbah nikah, sering dengar kan? Jika datang seorang pemuda yang kamu ridhoi agamanya, nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Sering dengar kan hadits ini? Sering. Ini hadits bagaimana kedudukannya? Ya pasti banyak mengatakan sahih. Yang bawakan juga ahlu sunnah juga.
Ya, yang bawakan juga ahlu sunnah masalahnya, ya pasti sahih. Ustaz sunnah, sunnah pasti sahih. Enggak, kita ini biasakan ilmiah, ya. Mohon maaf ya, ini ntar berikutnya saya nggak diundang lagi di sini. Ya, biasakan kita ilmiah, bahwasanya itu hadits ketika jam'u turuq, itu hadits derajatnya dhaif. Ya, ada beberapa rawi yang didhaifkan oleh para ulama. Dari sisi nalar ya, otak kita punya anak gadis, sudah dewasa, mau dilamar laki-laki yang kita nggak tahu muncul dari mana, ini datang pakai jubah, penampilannya masya Allah. Assalamualaikum Pak, saya mau minta anaknya. Ya, dari mana? Saya dari sana Pak. Kalau Bapak nggak ngasih saya, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Loh, ini yang punya anak perempuan gemeter Pak. Waduh, Bu, kasih kan nggak Bu? Kasih. Ini bahaya. Ya, kalau ini didoktrin seperti itu, jika datang seorang pemuda yang kamu ridhoi agamanya tidak kamu terima, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Loh, yang punya anak gadis kesian. Ya, nah, kita nggak tahu ini manusia dari mana, turunan siapa. Karena dalam hadis kan disebutkan, tungkahul mar'a li arba'atin. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Nikahilah karena agamanya. Tapi kalau bisa dapat 4-4-nya, bonus. Sudah cantik, kaya, anak dari turunan baik-baik, agamanya bagus, bonus dapat 4. Ini berlaku untuk laki-laki. Kalau bapak-bapak punya anak perempuan, ini berlaku juga. Boleh dong mau cari mantu yang ganteng, yang keren, ganteng, ya, ahlu sunnah, kemudian kaya, dari turunan baik-baik. Turunannya baik-baik. Jadi dilihat bapaknya siapa, ibunya siapa, oh keluarga baik-baik, bismillah. Ya, saya terus terang, saya mengkritisi hadis ini. Karena dibawakan oleh beberapa ustadz setiap khutbah nikah, kayak kaset diputar ulang. Jika datang seorang pemuda yang kamu ridhoi agamanya, maka nikahkanlah. Iya, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ya, maka ini akan membahayakan. Ya. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mungkin ini ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ya, ini kita khilaf ilmiah, enggak ada kita mau ngomongin si fulan, mau alan, mau apa, terserah. Ya, kita di sini khilaf ilmiah. Siapa yang mau ikut dengan siapa silahkan. Ana nggak pernah ngajarin orang ikut ini nggak, terserah, bebas, sebebas-bebasnya. Ya, sebagaimana demokrasi bebas menentukan pilihan. Taib, sudah ya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mau ada yang ditanyakan 1 apa 2 aja? 1 apa 2 gitu. Setelah itu kita tutup. Oh iya Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Jadi, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya kita berhusnudzon kepada para ulama mutaqaddimin zaman dahulu. Kalau mereka dikenal dengan orang yang sunnah, ya, ahlu sunnah, karena kita tahu siapa yang tidak mengenal Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Ibnu Hajar dan Imam Nawawi ini punya zallah, punya kesalahan, tapi nggak dikeluarkan dari daerah ahlu sunnah. Namanya ulama, sudah saya katakan, ulama itu kalau dia salah, punya kesalahan, dia dapat pahala 1 dari Allah. Kalau dia benar, dapat 2 pahala dari Allah. Jadi kalau seandainya di zaman kita ada ulama sekelas Syekh Albani dan Syekh Muqbil dan yang lainnya meneliti, oh ternyata hadisnya dhaif, ya nggak ada masalah. Itu bukan kesalahan mereka zaman dahulu. Mereka menganggap bahwasannya, sebatas ilmu mereka menganggap bahwasannya si fulan thiqah, si fulan bisa diambil riwayatnya. Ya. Tapi setelah dikumpulkan jalan dari ucapan-ucapan para ulama-ulama yang lainnya,
ternyata ada yang mendhaifkan, ya. Nah, jadi artinya ulama zaman dahulu itu, ya semoga Allah mengampuni kalau mereka punya kesalahan. Kalau mereka benar, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah ini enggak pernah untuk kita menjustifikasi. Ya, ilmiah. Kalau hadisnya dhaif, maka kita akan katakan dhaif, ya. Maka biasakan kalau, makanya antum harus belajar bahasa Arab, ya, biar ngerti. Ketika dapat hadis, ada hadis demikian, ya antum coba, kalau nggak punya kitabnya, baca dari internet. Itu ada literaturnya, dibaca. Itu ntar ada. Ya. Jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi mohon maaf, saya di sini mengajak untuk kita berpikir ilmiah. Ahlus sunnah itu ilmiah. Ahlus sunnah itu ilmiah. Ya, bukan ahlus sunnah itu ikut-ikutan enggak. Akhirnya kita agamanya ikut-ikutan. Kita harus tahu derajat hadisnya bagaimana, sehingga kita beragama di atas agamanya Allah ini, kita di atas keyakinan kita yang benar, ya. Kalau kita yakin beragama itu enak, tapi kalau terombang-ambing, antum pakai riwayat siapa ini, hadisnya gimana, oh nah yang ini, antum bingung nanti. Tapi kalau kita di atas keyakinan, khalas, ya. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, sekali lagi boleh ambil pendapatnya siapa aja. Oh, ana dalam hal ini ngambil Syekh Albani, silakan. Ana dalam perkara ini ngambil Syekh bin Bas, silakan. Ana dalam bab ini ngambil Syekh Ibnu Utsaimin, silakan. Ana bab ini ngambil kepada Syekh Mukbil, silakan. Nggak apa-apa. Selama Ahlus Sunnah, insyaallah kebaikan ada pada mereka. Ya. Taib. Dalam hadis Muslim, Imam Muslim mengambil ini salah satu riwayat paling lengkap tentang acara manasik Rasulullah SAW. Itu Imam Muslim mengambil riwayat dari Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini maklum bagi kita adalah orang yang kejam, yang membunuh 300 orang dengan tangannya sendiri, dan dia memerintahkan Abu Jahal untuk membunuh hampir 2.000 sampai 3.000 orang ulama Ahlus Sunnah di masa itu. Apakah ulama-ulama yang ini? Bahkan kalau tidak khilaf, seorang sahabat ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah berpesan, ketika aku mati, jangan sampai Hajjaj bin Yusuf mensolatkan jenazah. Begitu permintaan dari sahabat tadi. Ternyata Imam Muslim mengambil riwayat dari Hajjaj bin Yusuf, dan ternyata riwayat saat acara manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berikut dari Hajjaj bin Yusuf. Taib. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis salah satu jalurnya dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi Adz-Dzalim, ya, seorang yang pengis. Taib. Jadi kalau tadi disebutkan bahwasannya dalam manasik haji dari jalurnya Hajjaj bin Yusuf itu dia lebih mendekati kebenaran, ya, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Di sini saya katakan bahwasannya ulama dia beristihad, ya, wallahu alam itu istihadnya. Imam Muslim mungkin menganggap bahwasannya ini yang lebih mendekati kepada kebenaran, ya. Tapi dari sisi kelakuan muamalah dari Hajjaj bin Yusuf, ya, sangat terkenal atas kebengisannya, ya, kezalimannya. Dalam hal ini harus bisa diambil sebagai sebuah pelajaran, karena sampai sekarang wallahu alam saya lihat riwayat dari Imam Muslim dikatakan oleh para ulama, Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran. Kemudian Sahih Muslim itu yang kedua. Walaupun jalurnya Imam Bukhari dan Imam Muslim ini berbeda, walaupun Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari, tapi Imam Muslim ini punya jalur sendiri, jalur periwayatan. Jadi kalau kita jumpai rijalnya Bukhari dengan rijal Muslim beda, nggak sama jalurnya. Nah, jadi wallahu alam bishawab,
saya anggap itu sebagai ijtihad, ya. Yang zalim kita katakan sebagai perbuatan zalim, ya. Bahwasanya kalau para sahabat mengatakan tidak ridha disolatin oleh Hajjaj bin Yusuf, ya, ini sebagai bentuk ijtihad dari Imam Muslim rahimahullah taala. Sebagaimana tadi saya katakan, Imam Nawawi, ya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar itu juga punya kesalahan, ya, kesalahan yang dia tidak dikatakan oleh para ulama dia keluar dari dairatul ahlus sunnah. Kesalahannya harus dikoreksi, adapun dari kebaikannya harus kita terima. Nah, nanti insyaallah kalau ketemu lagi Pak akan coba saya telaah lagi, ya, ucapan dari para ulama tentang Hajjaj bin Yusuf atau dalam Sahih Muslim, ya. Itu ada keterangannya, pasti ada keterangannya, ya. Taib ilahuna, ya, sampai sini, ya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila hadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.